Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Hijjah Akbarul Hidayatullah dengan NIM awalan 22 dan akhiran 134. Ingin melaksanakan tugas pertemuan 14, yang mana di sini kita akan melakukan update kepada database. Oke, di modul langkah pertama itu kita disuruh melakukan edit data, yang lalu menggunakan tools, yang mana saya di sini akan menggunakan Paint untuk melakukan bukan penganimasian sih, penerapan lah bagaimana cara pengaksesan tersebut. Oke, tanpa berlama-lama, di sini saya sudah buat sebuah function tambahan. Function tambahannya itu berupa nih dev edit data. Nah, di sini saya menggunakan database dari MySQL. Oleh karena itu, di sini ada dev create connection, yang mana create connection ini digunakan untuk melakukan koneksi, yang mana localhost dengan username root, lalu database dengan nama mahasiswa. Oke, kita lihat terlebih dahulu di sini mahasiswa. Nah, di sini sedikit nomor. Oke, cara kerja dari function dev di sini adalah, yang pertama itu kita lihat terlebih dahulu. Kita agak sedikit lemot memang laptopnya. Dev tambah data. Nah, tambah data, edit data. Nah, di sini edit data. Current row save table mahasiswa. Current row itu artinya dia untuk melakukan indeks yang sedang dipilih di tabel tersebut, untuk memilih indeks yang sedang berada di tabel atau mengambil indeks dari yang tabel. Oke, penerapannya gini. Di sini kita kan udah ada beberapa tabel. Nah, tabel yang isinya di sini itu ada mahasiswa, nomor, nama. Nah, ketika kita dipilih di sini, ini data yang pertama dan data yang kedua. Ini data yang pertama, ini data yang kedua. Nah, di sini kita akan dipilih untuk memilih dari tabel tersebut. Kita klik, misalnya kita klik itu, kita tinggal klik yang di sini. Kita melakukan klik di bagian sini. Oke, setelah itu di sini if current rows tidak sama dengan 0, ini memeriksa apakah baris yang tersebut itu benar-benar dipilih dan datanya itu tidak 0, tidak negatif. ID mahasiswa, ID item text, untuk mengambil ID. Di sini tabel yang kita ada atau kita perlukan, yakni maaf agak lemot. Oke, ID item. Oke, di sini ID item, yang mana ini untuk berfungsi pada kolom yang berisi ID dari mahasiswa tersebut, dan lalu ada ID mahasiswa dan nama dan juga alamat. Nah, dan lalu di sini ada if ID mahasiswa and nama dan alamat. Nah, itu maksudnya di sini save, kita memberikan variabel koneksi tadi, kita panggil variabel dari koneksi tadi, yang mana variabel koneksi tadi itu untuk menghubungkan ke database-nya. Nah, database-nya di sini localhost root, yang mana nanti dia dengan password 0. Saya defaultnya emang nggak dikasih password. Lalu dengan kita memanggil database dari mahasiswa tersebut. Nah, di sini ada ID, ada nama dan ada alamat. Nah, di function edit data ini, kita di sini ada ID, nama dan juga alamat sesuai dengan yang saya tadi, ID item. Nah, lalu di sini kita melakukan set update, execute update mahasiswa, set nama, alamat, where ID dari ID, yang mana nanti dia akan mengubah nama, alamat, atau mengambil nama, alamat dari ID mahasiswa. Oke, gini caranya. Setelah kita melakukan tadi, nah di sini kan ada namanya database.
database. Nah, dari database ini dia ingin melakukan select perintah, yang mana pertamanya kita itu melakukan perintah koneksi, melakukan koneksi koneksi kepada database tersebut yang saya tadi. Nah, di sini kan ini kan databasenya. Nah, ini kita untuk menghubungkan. Nah, tadi perintah tadi untuk menghubungkan dari tabel ini menuju ke database supaya nanti bisa terbaca. Nah, ini databasenya. Lalu dia tadi kan ada perintah yang pertama itu adalah perintah current row, self table mahasiswa current row. Nah, di sini dia akan melakukan penunjukan, bukan penunjukan sih, menselect, anggaplah menselect, memilih data. Nah, anggaplah kita ini klik. Nah, setelah itu maka dia akan memilih, lalu dia akan mengoreksikan ke database, lalu menjalankan perintah. Nah, ini dia update cursor execute. Dia mengupdate mahasiswa di tabel mahasiswa dengan nama, dengan parameter atau isinya nama, dengan berdasarkan dari ID tersebut. Nah, lalu kita ada dua kondisi, yakni pilih data yang akan diisi form yang diubah, lalu error jika pilih data yang ingin diubah. Nah, untuk yang ketiga saya lihat dulu pengimplementasian. Oke, saya sedikit jelaskan untuk yang penjelasan dari modul 2 itu, tugas yang kedua itu implementasi alur codingan Anda. Nah, seperti yang saya sedikit ceritakan tadi pas melakukan penganimasian di sini. Nah, oke, kita lanjutin di sini terlebih dahulu. Di sini kan udah datanya kan udah diselect ya. Setelah itu tadi kita melakukan set update. Nah, kita melakukan update. Nah, di fungsi update ini kita akan mengubah, yakni nih update mahasiswa. Oke, lalu kita akan menjelaskan sedikit codingannya mulai dari awal. Yang pertama, current row tabel mahasiswa, yang mana dia akan mengambil data yang sedang dipilih pada tabel. Lalu if current row itu kondisi memeriksa apakah suatu baris dari itu benar-benar dipilih atau tidak negatif. Lalu dengan ID item mendapatkan item dari kolom pertama dengan indeks ke 0, kolom ke 0, indeks ke 0, yang mana dia akan berisi ID dari mahasiswa tersebut. Lalu yang di sini ada nama save nama untuk melakukan input teks, mengekstrak ID dari sistem tersebut. Lalu juga ada alamat untuk menginputkan alamat. Lalu if nama, ID mahasiswa dan nama dan juga alamat. Nah, di sini kita melakukan koneksi pada database. Saya tadi dengan mengambil function memanggil function dari di atas tadi, function ini. Mana ya? Dari function ini def create connection kita panggil. Lalu di sini ada beberapa perintah lagi, yakni kursor, membuat kursor untuk menjalankan query SQL. Nah, untuk menjalankan query dari SQL tersebut. Lalu kursor execute untuk menjalankan query SQL untuk melakukan update. Dan concommit melakukan commit atau perubahan ke database. Lalu conclose untuk menutup koneksi ke database. Mungkin seperti itu. Oke, kita untuk melakukan tugas ketiga itu kita disuruh untuk melakukan implementasian pada code tersebut. Kita coba running di sini. Agak sedikit lemot. Udah berapa menit durasinya ini? Oke. 9 menit.
Belum jalan, agak sedikit lemah laptopnya. Kita tunggu beberapa saat lagi. Nah, di sini kita coba melakukan tambah data dulu. Ilham, alamatnya labang 2, biar tidak sama, kita tambah. Nah, di sini dia akan menambah. Lalu kita lakukan fungsi dari edit tersebut. Pilih data yang ingin diubah. Nah, pilih data yang ingin diubah. Ketika kita tidak melakukan tadi, apa namanya? Tambah data, hapus data. Nah, mana? Ketika kita tidak melakukan perintah edit data. Nah, nih current row, lebih tepatnya itu di koneksi ini, di kursor. Untuk melakukan perintah query SQL, kita tidak memilih data, maka akan munculkan tampilan seperti ini. Oke. Nah, setelah kita memilih dari ID tersebut, misalnya kita pilih yang labang. Oke. Kita bebas pilih di mana, soalnya kita tadi manggil apa namanya? Kursor untuk mengkoneksikan ke apa namanya? Ke database tadi. Kita misalkan lakukan edit labang 3, edit. Nah, dia akan berubah. Oke, kita ubah lagi menjadi Ilham, menjadi Almas, edit. Nah, maka dia akan berubah. Dan juga kita juga bisa menambahkan atau menghapus data. Ya, coba hapus. Nah, maka dia akan terhapus. Kita coba lakukan perintah lagi untuk namanya Danu, alamatnya Budan. Nah, tambah, maka dia akan di bawah. Lalu kita lakukan perintah hapus. Nah, perintah hapus juga akan melakukan ketika dia tidak melakukan kursornya tidak diklikkan pada tabel tersebut, maka dia akan melakukan pesan, menampilkan pesan dari hapus. Function hapus menampilkan pesan nih, pilih data yang akan dihapus. Oke, kita hapus, kita edit terlebih dahulu. Danu ganti Danur. Oke, tambah edit Danur 3 lah, edit. Nah, tadi akan menjadi Danur 3. Kita hapus yang Danur bawah, hapus. Oke. Mungkin sekian dari pengimplementasian dari tugas. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.